Bahasa corona sekarang itu sudah apa? VCR. Ya, VCR dengan hidung, antigen dengan pakai antigen. Kita sudah menjalankan sejak dulu sebetulnya. Disuruh ngaran tenggorokan itu, kalau di tenggorokan suap, ya swab. Disuruh swab. Nah, kita sudah seringkali menyuap diri atas agama kita. Jadi swab gratis, antigen sing gratis, yaitu wudhu itu. Setelah wudhu kita disuruh Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan pengajian sesi berikutnya, yaitu bab masalah fikih. Kemarin kita bahas bersama masalah sunnah-sunnah wudhu, mulai bersiwak, mencuci tangan, macam-macam, dan fardunya wudhu, termasuk syarat-syaratnya wudhu, mulai membasuh muka sampai membasuh kedua kaki. Sekarang kita membahas hikmah daripada semua sunnah-sunnah, karena ada hikmah tersendiri. Jadi hikmah apa sih gunanya? Kita itu disuruh untuk mencuci tangan. Kita disuruh mencuci tangan, apa sih gunanya? Di sini kita bahas bersama. Ulah jenengan disuruh untuk mencuci tangan karena apa? Ya, di samping mau sholat, mau wudhu, ya mau makan, itu disuruh untuk mencuci tangan. Jadi sebelum makan kita kan disuruh untuk mencuci tangan, gak harus sebelum wudhu dong. Ini anjuran dari Rasul, disuruh mencuci tangan. Kenapa kok disuruh mencuci tangan? Mencuci tangan itu bagus. Kenapa? Karena makanan itu hakikatnya mimmawa idil jannah. Makanan itu karena dari surganya Allah. Jadi kelihatannya makanan yang kita makan sekarang itu di dunia, tapi hakikatnya itu makanan itu rezeki nikmat dari Allah untuk kita hati-hati, karena itu rezeki dari Allah yang dari surga. Nah, ini kita usahakan untuk mencuci tangan, dan mencuci tangan itu nggak harus wudhu tok. Ini guna hikmah faedah daripada mencuci tangan. Di samping ya kebersihan, bukan sekedar kebersihan tok. Cuci tangan itu di mana-mana tulisannya kan cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan, itu ya bagus. Apa sih gunanya cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan? Ya mau masuk masjid, mau wudhu, mau makan, ini sunnah untuk mencuci tangan. Tujuannya itu menghormat nikmat-nikmatnya Allah. Kalau kita makan, maka makanan itu dari surga. Berhubung dari surga, kita disuruh untuk mensucikan.
Yang kedua, hikmah untuk berkumur. Kenapa sih kita wudhu kok disuruh berkumur? Ya, karena kita mau omong-omongan sama Gusti. Kita membaca Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah sampai salam, kita itu berdialog, omong-omongan, berinteraksi sama Allah. Makanya biar mulut kita itu enak, ya, bicara sama Allah, itu kita disuruh menjalankan sunnah-sunnah, termasuk bersiwak, termasuk berkumur. Itu tujuannya karena kita mau berdialog sama Allah. Jangan sampai mau sholat itu kok banyak debu, banyak kotoran, ya, mari rokokan langsung sembahyang, ya. Wudhu dhisik, berkumur dulu, banyak kotoran kok gak disikati gigi dulu, gak bersiwak dulu, itu gak sopan. Maka ketika mau sholat, boleh jenengan dideket untuk bebersih dengan berkumur. Jadi dikocok-kocok biar habis. Kalau menurut fikihnya, biar tidak ada makanan sedikit yang kita telan. Kalau kita telan, akhirnya kan batal sholatnya. Ya. Apalagi setelah minum yang manis, ya, kita berusaha jangan sampai manis-manis ini sampai tertelan. Ini bisa batal sholatnya. Sama dengan puasa. Ketika kita mau fajar, berusaha untuk membersihkan dengan sikat gigi, berkumur, tidak ada manis atau rasa-rasa yang lain, biar puasa kita itu sah. Sama dengan ketika sholat. Kecuali kalau sudah dibersihkan terus akhirnya nggak sadar tertelan dengan sendirinya, nah itu nggak apa-apa kalau itu. Jadi kita berusaha minum yang air mineral, yang air putih, itu biar menetralisir nggak ada rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Itu fungsi hikmah daripada berkumur. Terus termasuk istinsyak, ya, memasukkan, nyedot, ya, air ke dalam hidung, ya, sedot. Kenapa kok itu disunahkan? Karena lisyami rawahil jannah. Karena hidung itu kita ketika mau wudhu kok sunnah untuk menyerot air, menyedot air ke dalam hidung, karena kita itu mau mencium bau surga. Jadi sholat, sebelum sholat kita disuruh untuk sunnah untuk menyedot air ke hidung, ke dalam hidung. Karena hidung kita itu biar bau surga. Jadi wangi-wangian, yang parfum ini mampu bau surga, dibersihkan. Ini cara bahasa kesehatan, wudhu itu sudah apa namanya sekarang, kalau bahasa corona sekarang itu sudah apa jadi VCR. Ya, VCR dengan hidung, antigen dengan pakai antigen. Kita sudah menjalankan sejak dulu sebetulnya. Disuruh apa tenggorokan itu, kalau di tenggorokan suap, ya swab. Disuruh swab. Nah, kita sudah seringkali menyuap diri atas agama kita. Jadi swab gratis. Antigen yang gratis, yaitu wudhu itu. Setelah wudhu kita disuruh untuk berusaha sunnah-sunnah ini dijalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus termasuk lagi wa ghuslul wajhi. Nah, ini yang baru
fardu. Kenapa kok wudu itu pakai basuh muka? Kemarin kan saya cerita bab Nabiullah Adam asal muasal wudu kan, asal muasal wudu. Sekarang fungsi hikmahnya. Kenapa kok muka yang dibasuh? Karena muka yang dibasuh karena kita mau melihat zat wajhil karim, zat yang mulia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya muka kita itu kita sucikan, kita bersihkan dengan air wudhu biar kita itu bisa melihat zatnya Allah, melihat nadhrah ya, ila wajhil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hikmah faedah membasuh muka. Sekarang kok membasuh tangan, kedua tangan ya. Apa hikmah fungsi daripada membasuh kedua tangan? Karena lilubsin lissiwar fil jannah. Karena besok manusia itu dikasih oleh Allah siwar, gelang. Gelang tapi gelang dari gelang dari surga. Ini fungsi, jadi kayak gelang. Jadi ini gelang dari surga ya butuh tangannya sing apik dhisik, tangannya wireng ya wae. Mangkane diberseni, dicuceni tangane, jahit tangannya bersih, walaupun wireng tapi bagus. Oh ya, apa maneh putih ya. Putih kok ahli wudu. Nah ini dikasih gelang kan tambah cantik, tambah ganteng. Tapi gelang surga nggak ada di sini. Salah itu suwireng ya gak tahu wudu, kate golek gelang swarga yo angel. Jadi ini fungsi kita disuruh untuk wudhu, tangan untuk dibasuh. Terus si fungsi hikmah daripada kita disuruh untuk mengusap kepala, sebagian kepala atau kepala. Tujuannya nanti Allah akan memakaikan kuluk, yaitu mahkota dari surga. Jadi jenengan kalau mengusap sebagian kepala, wah ini nanti di akhirat itu fungsinya itu dikasih mahkota dari surga. Jadi kuanteng, saya ini butuh aja biar mahkotanya itu kelihatan tambah bagus karena kepalanya itu bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mas'ul udhunaini, walaupun ini sunnah tapi tetap kita jalankan, termasuk mengusap telinga. Mengusap telinga. Apa sih fungsinya kita mengusap telinga? Tujuannya nanti di surga, orang yang ada di surga itu mendengarkan kalamullah, yaitu dawuh-dawuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dawuh-dawuhnya Allah itu kalau memang orang-orang yang pilihan yang ahli wudhu itu sangat indah dan dirasakan sangat menyenangkan. Jadi semua kalau mendengarkan dawuh-dawuh dari Allah, kalam Allah itu merasakan dengan nikmat. Mau saya ingin nyanyian, saya senang niai, saya ingin nyanyian ya. Mau sampai seneng dangdut, mau seneng pop, mau seneng rock. Itu kalau enak didengar, wah kupingnya us kabel. Nggak dengar suara yang lain. Diceluk itu dipanggil terus, nggak dengar apa. Sekarang enak menikmati suara yang didengar, apalagi kalam Allah. Ini fungsi kita membasuh kedua telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang terakhir, kita disuruh untuk membasuh kedua kaki. Apa tujuannya kita disuruh untuk membasuh kedua kaki?
Tujuannya adalah kita itu kalau berjalan ke surga. Jadi sikil itu dibasuh ketika wudhu, ini kita itu mau berjalan di surga. Makanya seakan-akan kalau kita itu wudhu, kita itu mau jalan ke surga, menuju ke surga. Makanya yang bagus membasuh kedua kaki. Ini fungsi baik sunnah atau fardunya wudhu. Kalau kita mau wudhu dengan sempurna dan menjalankan wudhu, ini hikmah daripada wudhu. Nah, apakah ada doa-doa tersendiri mulai pertama sampai membasuh kedua kaki? Banyak doa-doa. Doa-doa itu sangat banyak. Contoh di sini disuruh kula panjenengan itu doa. Doa pertama kita doa anggota macam-macam, termasuk doa ketika kita membasuh kedua tangan. Yang sunnah ya, membasuh kedua tangan. Epe-epe. Allahumma fad yati min ma'asika kulliha. Ya Allah, jagalah kedua tangan saya dari maksiat kepada Jenengan. Jadi ketika masuk itu kita doa, ya Allah, jagalah kedua tangan saya dari maksiat. Sampai masuk itu terusuk-usuk dong, gak ada doa. Ya Allahumma fad yadai min ma'asika, atau Jawa-Jawa ya Allah, jagalah kedua tangan saya dari maksiat kepada Jenengan. Semua maksiat tangan ini dijauhkan dari maksiat. Terus ketika berkumur ada doanya sendiri. Jadi sampai wudhu temenanan sak dungo iso sak jam. Ya biasa iman ipik-ipik dek. Wudhu itu mek sekedar wudhu wis gak sempurna. Lalu jadi cepet-cepetan wudhu wis komat. Wudhu wis komat. Jadi wudhu sebelumnya itu jarang sekali. Jadi ada doanya sendiri. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah saya ala dzikrika, untuk bisa zikir kepada Panjenengan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, dan bisa bersyukur kepada Panjenengan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan bisa untuk memperbaiki semua kepada ibadah, yaitu hamba-hamba Panjenengan. Bisa berbuat baik kepada semua manusia. Terus doa untuk mengambil air ke dalam hidung. Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, arihni raihatal jannah. Ya Allah, berilah saya arihni, yaitu bau dari surga. Dan ketika membasuh muka, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkanlah wajah saya di waktu nanti wajah-wajah itu ada wajah yang putih, ada wajah yang hitam. Ya. Jadi kalau diputihkan wajah bersinar. Ya. Terus ketika kita membasuh kedua tangan, tangan tengen ini beda satu-satu. Kalau tangan kanan kita doa sama Allah, Allahumma a'ti kitabi biyamini wa hasibni hisabai
yasira. Allahumma a'ti kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Ya Allah, berikanlah saya kitab tangan kanan dan hisablah dengan hisab yang ringan, yang gampang. Nah, ketika tangan yang kiri, ya tinggal mengganti Allahumma. Ketika tangan kiri, Allahumma la ta'tini, ya kita bishimali wala apa? Bishimali wala min wara'i dhahri. Ya Allah, jangan kita kula dikasih kitab sebelah kiri wa min wara'i dhahri. Ini mewakili, kiri mewakili termasuk dari punggung. Ada kitab dikasihkan oleh Allah dari kanan, ada yang dari kiri, ada yang dari punggung. Ini yang soro kan, gelem gak gelem, mau gak mau harus mau. Berat atau ringan tetap berat dan terus berjalan sampai melintasi Shiratal Mustaqim. Jadi menerima buku catatan amal itu berat sekali, berat sekali. Kalau sudah tangan kanan, ini sudah alamat salah. Kalau tangan kiri, apalagi sampai punggung di belakang, wah ini digowo, disuwun, dipondong, ya, sampai gini, nggak kuat sampai gelosor-gelosor, ya tetap harus disuruh untuk berdiri sama Allah. Sebagai nempaki, bagian joto sil malaikat, kuat gak kuat, ya tetap disaduk ya malaikat, kudu berjalan. Karena menerima amal yang jelek. Ini berat karena dibentukkan oleh Allah, bukan sekedar tulisan, ya, bukan sekedar tulisan. Nah, bukunya ditaruh mana? Bukunya itu tiap manusia ditaruh di dada. Jadi buku catatan itu sampai kita meninggal dunia, itu amal itu di dada sini. Terus dengan sendirinya otomatis. Kita berbuat baik, terus dicatat sini. Kita berbuat jelek, bukunya di sini. Maka ketika kita hidup dan kita sadar, ya Allah, bukuku itu nang dodoku di kalung no, saking gak ketok ya. Kita kan gak pernah melihat dan gak sadar, itu gak ngerti. Mana buku catatannya? Ini di kalung sini. Ketika balik itu sudah ada tulisannya di sini. Jadi buku catatannya terus gak bisa kita menghindar, gak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika mengusap sebagian kepala, ada doanya sendiri. Allahumma harrim sya'ri wa basyari ala nar. Allahumma harrim sya'ri wa basyari ala nar. Ya Allah, haramkanlah rambut saya dan kulit saya, haramkanlah atas api neraka. Jadi yang usap rambut itu minta sama Allah supaya dijauhkan, jangan sampai tersentuh api neraka. Rambut kulitnya mewakili semua anggota tubuh, itu kepala toh mewakili doa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doanya untuk mengusap kedua telinga. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ini doanya ketika kita mengusap telinga. Jadi kuping, ya Allah, jadikanlah pendengaran saya itu pendengaran yang bagus dan yang bisa mengikuti kebaikan. Bicara Jawa ini kapal Arab. Ya Allah, jadikanlah pendengaran saya itu pendengaran yang selalu mendengarkan yang bagus dan bisa mengikuti, bisa mengamalkan. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang terakhir ada doa untuk membasuh kedua kaki. Allahumma sabbit qadami ala sirat yauma tazillu fihil aqdam.
Ya Allah, sabit qadami ala sirat. Ya Allah, tetapkanlah, ya, tetapkanlah kaki saya ini. Tetapkanlah kaki saya waktu yang mana nanti orang melintasi Shiratal Mustaqim banyak yang terpeleset. Ya memang Shiratal Mustaqim itu gak bisa kita bayangkan, cuma digambarkan oleh Rasul rambut dibagi 7. Nah ini gak mungkin selamat. Zaman biasa ya ini lomba Agustus ya, walaupun biasa ya lomba bisa melintasi Agustusan itu gak bisa. Saya latihan sekarang itu gak bisa. Latihan itu dengan wudhu. Wudhu kaki ini ditetapkan terus tetap melintas Shiratal Mustaqim dalam keadaan selamat, karena besok banyak kaki yang terpeleset di Shiratal Mustaqim. Nah, setelah itu kula jenengan disuruh untuk berdoa setelah wudhu, ya, berdoa. Apa doanya? Sebelum doa disuruh menghadap ke kiblat. Doanya tetap menghadap ke kiblat dan tangannya sunnah diangkat. Ketika kita doa, tangan diangkat menghadap kiblat. Ya, nah ini kenapa kok diangkat? Karena kiblatnya orang doa itu di atas, bukannya Allah di atas. Tapi kiblatnya orang berdoa itu di atas, makanya diangkat. Meminta itu kan dari bawah, yang memberi dari atas, bukan Allah di atas, bukan. Makanya orang doa tangannya diangkat karena memohon, meminta. Bukan Allah di atas, bukan ya. Tapi meminta itu di bawah. Yang terkenal kula panjenengan disuruh untuk membaca doa menghadap kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wis diterusno wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi sampai wasal biasa diwaca masuk awal, ya. Nah, diwaca sing lengkap. Terus baca inna anzalna. Ya, setelah itu baca inna anzalna fi lailatul qadar. Kalau di kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali dawuh setelah wudu kita disuruh untuk membaca inna anzalna minimal 3 kali. Ya, inna anzalna fi lailatul qadar. Makanya sok itu Pak. Untuk saja. Nah, ini harus kita terlatih, model. Yo kapan mana sampai tuwe mosok gak tahu seperti itu. Sing terlatih. Ya satu moni dihayati, satu mau terakhir seperti itu, ya. Inna anzalna fi lailatul qadar. Ada tambahan lagi, bukan inna anzalna tok, tapi inna a'tainakal wakil istilah kondisi minimal bisa cek manfaat. Ini penting. Jadi ulama-ulama dulu itu sebelum sholat itu wudunya itu sudah sempurna. Ya sempurna yang mengikuti syariat. Ya dilakoni yang didungani ini gua. Makanya mandi wudu mandi. Dan yang paling terpenting setelah wudu, ya, air kayak wudu anaknya jadi pinter diusap. Nah, isok kalau balik wudu diusap. Telatennya kan, ya jadi cerdas, jadi nurut nang Gusti Allah dan Rasul. Itu biasa kula panjenengan wudu itu harus sering seperti itu. Ini
ini termasuk bisa mengobati penyakit apapun dan termasuk penyakit hati. Ya, kalau penyembuhan ini terhindar dari beberapa penyakit. Ada pertanyaan kira-kira ini hikmah daripada karena air kecil contoh daripada kita menghirup hidung kita pakai air aqua satu gelas itu boleh. Kalau segelas ya ada yang membolehkan tata caranya. Yang penting ini bukan air mustahil. Maksudnya nggak pakai air keran, tapi berumurnya pakai aqua. Oh ya, nggak apa-apa, itu nopo-nopo. Jadi pakai air aqua biar bersih. Makanya tujuannya wudhu kok disuruh cuci tangan. Apa sih gunanya? Cuci tangan itu apa gunanya? Gunanya satu. Gunanya supaya bisa dideteksi air ini tauyur apa enggak, air ini berubah apa enggak. Kalau memang perubahan itu ada, maka enggak boleh dipakai wudhu ya. Itu tujuannya. Makanya kita disuruh untuk cuci tangan. Nah, cuci tangan itu untuk satu dok, yaitu air ini berubah. Kalau memang berubah warna atau bau atau apanya, ini bisa kita cari air yang lain. Karena mengkhawatirkan gitu. Itu tujuannya. Kalau jenengan kok mau pakai air PDAM karena kok termongkok berkumur pakai air aqua. Ini tujuannya untuk cuci tangan. Bersunah. Walaupun nggak pakai air keran masjid atau di rumah, yang penting sudah berkumur, sudah berusaha ya sudah. Teman-teman, ada lagi? Kita doa bersama. Kos berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana